ya gue sebenarnya di sini mewakili masyarakat umum yang masih punya apa ya pandangan miring terhadap mantan napi gitu, kan kayak nggak manusiawi gitu. Iya, kan. benar-benar masih menakutkan, dia nggak penakutkan gitu iya, ya. gitu. Iya, intinya si video original series Dapur Napi ini kayak ngasih tahu bahwa mantan napi tuh nggak gampang diterima di masyarakat. Justru menurut gue, jiwa gue kayak 27, Abi 45 nih ya. Apa namanya konsep? Lu ngasih pertanyaan nggak ada contekan, canggih banget lu, tepuk tangan. Ini ada nih. Contekan lu di mana sih? Halo Tribuners, balik lagi sama gue Bayu Indra di Tribun Corner. Kali ini kita kedatangan dua mantan napi. Ada Mbak Poppy Sofia dan Mbak Aswar Abigail, tepuk tangan. Bener gak sih kalian mantan napi nih? Gue soto-sotoy aja nih. Di Dapur Napi. Iya dong, pastinya dong. Iya dong, kalau in real life lu pasti nggak bakal mau ketemu sama kita. Masa sih? Terus bakal disambut gitu, inilah dia mantan napi gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin Ya, disebut lu menjauhi kita begitu. pasti ya. Oke, dari Dapur Napi ada Kak Poppy dan Kak Asmara. Boleh mungkin di-sharing Dapur Napi apaan sih? Series apa sih? Cerita tentang apa sih? Series terbaru dari video Original video series Dapur Napi dari video pastinya. Apa mengisahkan tentang apa? Apa para koki-koki dari napi kah atau gimana? Berawal dari Laila, jadi ceritanya mulai dari Laila dan kenapa dia akhirnya masuk penjara dan bertemu kita di penjara dan kehidupan Laila, Nur dan Ayu setelah keluar dari penjara. Iya sih, sebenarnya Dapur Napi itu sebenarnya kayak cerita mantan narapidana yang pengen punya kesempatan kedua di masyarakat, benar. seperti itu sih. Kalau Kak Poppy perannya sebagai siapa? Saya sebagai Poppy Sofia sendiri, bohong deh. Nggak. Gue di sini berperan sebagai Nur. Nur mantan napi yang hukumannya paling lama. Karena Ya biasalah, kriminalitas. Biasalah, pokoknya seperti itulah ya. Iya. Kalau Kak Asmara juga? Aku berperan sebagai Ayu. Ayu. Tentunya kenapa dia masuk penjara kita belum boleh spoiler. Akan gitu. diceritakan situ. Iya, jadi harus nonton dong tiap minggu. Ya mau, gitu. ya nggak mungkin kita melakukan yang baik kan, masuk penjara ya. Mungkin nyolong motor, mungkin atau ngebegal, geng motor. Enggak lah, nggak begal lah ya. Tapi ceritanya beda-beda, kayak kenapa Laila masuk penjara, kenapa Nur masuk penjara, kenapa Ayu masuk penjara. Tapi dengan karakter perempuan-perempuan yang berbeda, tapi mereka dipersatukan di penjara gitu, dan di luar penjara setelah itu. Jadi ini kan ada 4, itu sahabat kah atau mungkin mereka ada hubungan keluarga kah di dalam? Kalau 4 tuh termasuk Shenina ya. Iya, sama Kalau Shenina. Shenina itu sebenarnya kayak di luar dari geng kita. Di luar Iya. dari geng kita. Kalau kita bertiga tuh karena emang temenan di penjara. Oh, sama Clara Bernadette. Iya, begitu. Dan memutuskan untuk membuat sebuah restoran atau warung makan atau apa disebutnya? Tempat makan. Ya, tempat makan gitu. Ada pengalaman apa nih ketika mungkin mendalami napi, ketemu juga sama napi-napi perempuan kah atau seperti apa pendalamannya? Abi dulu deh. Kalau kita sih ngobrol kan sama Rain, sama Kadis, sutradaranya, terus kayak ada beberapa insight dari research mereka yang tentunya membantu banget untuk kita pakai dari bahasa-bahasa yang dipakai di penjara, terus sistem penjara gimana. Terlebih kalau di film ini kan tentang makanan, jadi kayak makanan penjara gimana, terus kayak kalau buat aku sendiri sih aku baru tahu ya di dalam bisa masak, kayak ada kompor apa segala macam kayak gitu. Jadi itu insight-insight yang kita dapat. Terus kalau aku sendiri ada teman keluarga yang kebetulan pernah di penjara, terus aku ngobrol dan kebetulan perempuan juga dan aku ngerasa dapat insight banget dari teman keluarga aku ini. Oh, jadi gimana kehidupan di penjara gitu? Iya, terus gimana kalau dia sih ngerasa tadinya dia pikir itu bakal jadi akhir kehidupan dia, tapi ternyata enggak. Ternyata dia belajar banyak banget, dan seperti di Dapur Napi dia belajar banget dari perempuan-perempuan yang yang bersama dia di penjara gitu. Termasuk perasaan-perasaan yang tadi itu nggak diterima oleh masyarakat, itu juga dapat insight apa dari para mantan napi juga tuh? Sebenarnya sih kalau menurut aku ya pribadi, kalau untuk perasaan tidak diterima di masyarakat memang itu kenyataannya gitu kan. Maksudnya
sampai saat ini pun kayak itu jadi stigma gitu kan. Kalau orang kayak keluar dari penjara, lu tuh mungkin juga kalau teman lu masuk penjara kan. Udah gitu tiba-tiba udah keluar, nelfon lo, ketemuan dong. Pasti lo kayak Wah, curiga kan? takut dong. Anjir dia mau apa ini? Ya kan? Apa dia misalkan kalau dia kena narkoba atau apa? Kepala Pasti dia kan, nih. pasti kan mikir-mikirnya Kepala gitu. gue nggak di bawah. Kepala gue nggak ada di bawah nih. Bener, pasti kan kita masih ada perasaan Iya, kayak gitu. Nah sebenarnya itu tuh kayak yang dihadapi para mantan napi. Walaupun sebenarnya mereka sudah menebus kayak hukuman ya, let's say sampai 10 tahun, 12 tahun atau sampai kayak seumur hidup kan ada juga kan. Kayaknya sampai tua di penjara gitu. Sekalinya keluar padahal mereka sudah menebus hukuman dari masyarakat tuh kan masih kayak ngasih hukum mental kayak gitu Hukum loh. sosial Hukum ya kan kasihan gitu ya. Sebenarnya sih intinya kayak si video original series Dapur Napi itu salah satu pesannya itu tuh kita berharap lah supaya kayak stigma memperlakukan mantan napi tuh semoga bisa tidak begitu lagi lah. Iya coba. Iyalah. Coba nggak ada stigma negatif lah ya. Iya, emang ada stigma positif? Enggak sih. Tapi kak, lu juga ketemu langsung nggak sih? Maksudnya sama yang kan kalau tadi Kak Asmar juga ketemu, kalau lu ada juga nggak sih mungkin mantan napi yang lu ajak ngobrol? Karena cewek cowok itu. Kalau kemarin sih kayaknya belum ada kesempatan pas waktu gue dapet gue dapat info, oke, kita reading segala macam untuk pengen observasi ke penjara gitu. Waktu pas kemarin sih aku mengusahakan sempat karena penjara yang tahanan yang perempuan itu sebenarnya ada di Tangerang. Cuma itu ternyata susah gitu ya. Maksudnya karena emang waktunya nggak cukup juga kita ke sana. Akhirnya ya banyak ngobrol juga sama sutradara ya, banyak kasih minta masukan juga. Terus kalau untuk ketemu orang yang keluar dari penjara ada sih temen gue. Cuma kayak gue jujur, gue adalah masyarakat pada umumnya ya. Gue sampai sekarang masih belum berani ketemu dengan dia. Nah itulah. Nah sebenarnya sih ya belum banget gue survei sampai masuk ke penjara. Cuma ya gue sebenarnya di sini mewakili masyarakat umum yang masih punya pandangan miring terhadap mantan napi gitu. Kan kayak nggak manusiawi gitu. Iya, kan. benar-benar masih menakutkan, dia nggak penakutkan gitu iya, ya. gitu. Tadi kalau Kak Abi tadi ketika ketemu saudaranya yang tadi sempat pernah masalah juga, apa sih kamu kan pandangan apa yang didapat ketika dia mungkin bercerita yang akhirnya membuat Kak Abi oh jadi seperti ini yang dirasakan sama dia di lingkungan. Sebenarnya aku nggak nyangka sih dia masuk penjara karena kayak ibu-ibu ibu-ibu arisan pada umumnya gitu, terus dia businesswoman gitu, jadi kayak sebetulnya karena sial aja, aku nggak ngerti ya kalau masalah bisnis ada pasal apa atau kontrak apa yang membuat dia akhirnya masuk. Cuman kalau udah nonton episode 1 dan 2 yang kemarin kita sempat screening, itu kayak Laila masuk penjara juga karena dia sebenarnya sial kan. Nah, ini ada efek-efek kayak gitunya gitu. Jadi kayak antara partner bisnis dan lain-lain gitu. Jadi kayak aku juga nggak bisa bilang 100% dia salah atau dia memang salah karena aku juga nggak ngerti kan apa yang membuat dia masuk penjara. Cuman begitu ketemu dengan teman keluargaku ini, dia tuh yang aku dapat dia tuh kuat banget sih. Kayak maksudnya kayak gue mau dikasih tantangan apa nih sama kehidupan, gue bisa hadepin gitu. Jadi kayak itu malah sisi yang aku nggak bisa dapat mungkin kalau aku nggak ketemu dia. Kayak ada power, terus lebih kayak kayak gue udah ngalamin yang jelek-jeleknya nih, jadi sekarang apa aja nih gue bisa hadepin gitu. Itu udah titik terendah gue tuh di dalam sono gitu. Sekarang ya dicemooh doang. Kayak nggak ngaruh, gibah doang. Piece of cake. Tahu ada apa lagi gitu kayak gitu. Tapi kalau buat karakter sendiri dari Nur dan Ayu, apa sejauh mana perbedaan sama dirikan masing-masing selain yang background kalian yang nggak pernah mencicipi di dalam jeruji besi? Ya, cakep juga lo jeruji besi. Nggak ada istilah pesantren gitu. Oh iya, bener. Pesantren. Hotel rodeo. Bener. Kan? Apa ya, kalau dibilang karakter sejauh apa ya antara gue, Poppy, sama Nur. Sebenarnya sih, kalau Nur itu kan orangnya kayak meletup-letup, meledak gitu kan. Orangnya tuh kayak, di sisi lain dia tuh kayak self pity gitu loh, yang kayak
wah gue tuh nggak worth it apa kayak gimana apa segala macam, karena memang dia gede di panti asuhan juga, udah kayak nggak punya sosok keluarga yang gimana gitu, yang beneran kayak keluarga pada umumnya gitu, terus kayak besar di jalan gitu ya. Poppy nggak gitu sih. Poppy bukannya anak jalanan sih, cuma kayaknya kalau dibilang ada kayak kemiripan, gue dulu orangnya mungkin ya, bukan mungkin, gue dulu meledak-ledak gitu ya. Tapi semakin kesini, gue udah cukup bisa untuk kayak ngontrol diri gitu. Karena kadang-kadang ya di saat kayak letupan-letupan itu terjadi itu, jujur, padahal sebenarnya yang dirugikan itu adalah diri sendiri. Walaupun lu bisa aja merugikan orang lain, tapi itu kayak lu bakal sisanya tuh bakal ngerasa jadi sampah gitu loh. Gitu. Jadi kayak hal-hal yang dulu pernah gue kayak gue udah tutup tuh, misalkan oke, gue udah berusaha untuk jadi orang yang tenang apa gitu, maksudnya pelariannya ada, main motor apa udah ada. Iya. Tapi pas waktu ketika gue dapet peran Nur lagi, anjir gue harus mengeluarkan si ledakan-ledakan itu lagi gitu kan. Poppy yang dulu di Iya, lagi ya. Dulu gue senggol bacok gitu misalkan. Kalau gue sekarang senggol senyum aja gitu kan. Senyum tapi iya. Senyum-senyum tapi sikut gitu. Kayak gitu sih. Tapi akhirnya malah jadi ini nggak sih, nempel lagi si jiwa-jiwa mudanya itu lagi untuk beberapa saat mungkin ke bawah lagi? Enggak sih, biasa aja ya kalau dibilang nempel lagi. Gue pengen kemudaan yang nempel. Karena usia terus lanjut kan ya. Iya. Sifat berubah, wajah pun berubah. Jiwa mah nggak usah deh, jiwa muda. Maksud gue muka muda, gue butuh. butuh penampilan ya. Betul. Sekarang udah butuh botox dan lain-lain kan males. Botox lagi, aduh lucu banget. Iya, begitu ya. Jadi kalau untuk karakter yang dulu ya mungkin kita sekarang lebih dewasa gitu ya, lebih mawas diri gitu. Kalau dulu mah kan ya namanya jiwa muda. Iya. Temperamen ya. Bener. Untung gue gak klepto dulu ya. Itu sih. Kalau Kak Abi mungkin apa yang sama dengan? Kalau kemarin udah nonton kayak mungkin Ayu tuh agak komikal ya di karakter yang ada di sini gitu. Kalau aku sih jujur seneng banget dikasih kepercayaan untuk jadi warna yang lebih komikal gitu, karena dari kemarin-kemarin kan banyak main di horor ataupun horor komedi, tetap aja aku yang jadi setannya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak kemiripan sama Ayu, ya tapi aku enjoy banget mainin Ayu dan seneng banget dikasih kesempatan ini gitu. Seberapa komikal sih si Ayu ini? Lucu banget kayak di antara nonton mereka dong. bertiga. Gue udah ngintip di video, terus malam suami gue nonton episode 3. Udah keluar sampai episode 3. Udah keluar. Hari ini nih bisa nonton nih. Benar. Belajar komedinya susah nggak, Kawi? Atau mungkin emang by script aja? Ya kita reading seperti biasa, tapi tuh yang sebenarnya buat aku lucu karena kita tuh nggak sempet ngereadingin semua scene ya. Jadi kayak banyak banget scene yang kita nggak keburu reading karena waktu dan lain-lain. Jadi tuh banyak tektokan di lokasi, dan kebetulan mungkin karena kru-krunya juga lucu ya. Jadi kayak mengambil inspirasi dari mereka. Dari mereka aja. Pokoknya sih itu sih kalau pas selama syuting sebenarnya sih yang bikin mood up banget itu tuh karena kita syuting selama 1 bulan, udah gitu syutingnya lokasinya di situ-situ aja, dan ada beberapa kru yang emang tinggal di lokasi, mandi di lokasi, sampai hidup di lokasi juga gitu ya. Terus mereka tuh kayak apa, walaupun mereka banyak tapi jalannya jadi satu gitu loh. Itu yang gue suka sih. Jadi misalkan di saat kayak bete, apalagi kalau syuting kayaknya dapat momen yang kayak nggak setiap hari kan kita prima kan. Kadang-kadang lelah banget karena emang kelar syutingnya subuh, callingan udah pagi lagi. Jadi curhat nih gue ya. Tapi justru karena kinerja kru yang saling tembak-tembakan bercandaan kayak gimana. Jadi kayak marah-marah juga marah-marah bercandaan. Jadi kan kita lucu ya. Jadi kayak kasih good vibes gitu loh. Jadinya lanjut gitu. Ada yang dimarahin tapi nggak merasa dimarahin. Ada yang dimarahin tapi nggak baper. Ada yang kayak senggol dikit bacok gitu. Tapi seru sih. Itu suasana syuting series tuh apa ya? Incredible, outstanding, spectacular. Pokoknya gitu deh, aneh deh. Tapi ini sebenarnya drama ini kan, drama keluarga kah atau ada drama komedi kah ini sebenarnya genrenya? Drama keluarga dari sisi Laila mungkin, tapi kita juga dibikin dari sisi Shenina juga, tapi kita juga dibikin
jadi keluarga gitu, dari temen tapi yang akhirnya menjadi keluarga gitu. Proses kalian bertiga ini nggak bonding chemistry-nya susah nggak sama Clara Bernadette? Ya pas reading. Siapa itu Clara Bernadette? Siapa itu? Lah Nggak ya. hadir sih dia. Sibuk tuh Iya, nggak sih? kurang satu, Sibuk dia. kurang satu nih ya. Sibuk dia. Ya, jadi gimana kalian gabungnya itu? Biarin nanti dia nonton. Pas nonton, aduh aku Sibuk lu, Clara. disenggol-senggol. Nah, filmnya lagi banyak banget deh. Kita lumayan Sama kalian juga kan sama readingnya kan ini. intens, jadi kayak tiap hari ketemu, itu juga udah ngebantu banget sih. Terus ada mungkin masak bareng kak, ini kan juga masak-masakan gitu bertiga. Jujur sih kayaknya kita dapat pikiran itu setelah kita syuting ya. Kenapa kita nggak yang kayak ngapain gitu kan, kita sempet ketemu tuh. Karena prepsnya tuh lumayan padat banget. Oh. Padahal tadinya aku sempet pengen usul kayak kenapa kita nggak nyoba kayak intern di catering gitu. Iya. Karena saudaraku ada yang punya catering dan Oh, udah iya, aku iya. minta izin gitu. Tapi karena intens banget workshopnya, sampai itu tuh udah melayang dari pikiran, udah cukup lelah sih. Apalagi kalau kita berdua sih rumahnya, dia lebih jauh rumahnya, cuman aku setengah jalan. Banten gue. Waduh, Ini macam-macam gue telur nih. Itu lu jangan megang ini, jangan injek tanah. Ya. Nih, apa namanya? Sedangkan Abi tuh tadi emang udah punya ide yang oke banget, tapi ide itu keluar di saat kita udah syuting setengah jalan kan kayak, kenapa nggak ini? Padahal aku udah WhatsApp sayang sepupuku, banget. cuman Sangat disayangkan saking workshopnya itu Tight banget intens gitu ya. banget, itu sampai lupa. Padahal aku udah WhatsApp janjian sama sepupuku dan kayak dia udah kayak ini mbak aku udah nanya nih kapan mau datang, mau belanja ke pasar bareng kayak gitu-gitu, wah janjian. Seru sih. Cuman kayak itu menguap aja karena kita tiap hari udah Iya udah. Iya. Udah lelah banget. Tapi emang kapan sih ini syutingnya? Baru loh ini, baru iya, loh. September, September. Agustus minggu terakhir full September. Wah, jadi video kejar tayang apa seperti apa nih? Tiba-tiba langsung di rilisnya Jangan habis ini kamu juga di calling. Jadi apa nih? Oh, jadi mantan napi. Yuh, jangan dong. Tapi kan ada masa-masa kayak itu juga kalian lakukan beneran kah di lokasi atau Ada di lokasi. Ada. Lebih banyak Laila, tapi kita juga ada. Kita juga ada, tapi kalau tampang kayak gue gini ya, kayaknya gue nggak bakal diizinkan sama Laila. Beneran kayak mengolah makanan ya. Gue kalau mengolah keamanan boleh, tapi kalau mengolah makanan, kayaknya gue cuma bantu sapu-sapu, potong-potong dikit gitu lah. Dari Dapur Napi ini kan punya warung makan kan, warung makan apa, restoran itulah. Apa sih drama apa sih yang akhirnya terjadi di Dapur Napi ini, entah mungkin antara kalian bertiga atau mungkin antara tiga karakter ini dan karakter lainnya? Loh, nonton dong. Aduh, Sebenarnya dramanya tuh kayak banyaknya terjadi ya kayak nonton dong. iyalah. Tapi memang ya intinya si video original series Dapur Napi ini kayak ngasih tahu bahwa mantan napi tuh nggak gampang diterima di masyarakat. Jadi apapun yang terjadi udah di masyarakat itu banyak ini Pro pokoknya kontranya gitu. Ada yang mau nolongin, tapi kok yang nolongin juga Malah kena kena. kucil. Jadi kayak kompleks banget masalahnya sebenarnya. Dan dari Dapur Napi kita bisa lihat yang terpenting tuh sebetulnya gimana bisa memberikan pendidikan dan pelatihan kerja untuk para ex napi supaya mereka tuh juga bisa berfungsi dengan baik secara individu dan jadi independen gitu. Jadi gimana mereka bisa independen, menghasilkan uang sendiri, terus bisa membuat dirinya makin baik, otomatis lingkungannya juga jadi baik gitu. Itu sih yang sebenarnya susah kan, maksudnya gimana mereka bisa jadi mandiri gitu. Mungkin nanti Dapur Napi akan ada kayak firm gitu ya, pemulihan nama gitu ya kan. Seru banget tiba-tiba. Mungkin lu mau nama lu pulih sini masuk ke Dapur Napi gitu kan, kita urus. Oke. Gue bantu para mantan napi jadinya ya. Iya sih, benar-benar juga. Kenapa yang dipilih itu apa namanya konsep? Lu ngasih pertanyaan nggak ada contekan, canggih banget lu, tepuk tangan. Ini ada nih. Contekan lu di mana sih? Ada di sini nih. Apa lu jangan-jangan ini ada clip on masuk ke Dia udah belajar pembuluh darah. banget nih. Iya. Mungkin lu Canggih nggak loh datang dia. kemarin screening Iya. karena belajar ya. supaya nggak tahu apa-apa jadinya. Kalau banyak tahu, aduh, kamu udah ditanyain semua nih. Gitu. Jadi gimana? Kalau kenapa yang akhirnya dipilih? Mungkin tahu nanya ke sutradara juga tuh, kenapa milihnya ke kuliner gitu, maksudnya disambungkan dengan kuliner. Abis kalau ke kriminal lagi nanti kita masuk ke dalam. Nggak dong. Tapi kemarin Regina bilang
Iya. Kenapa ke kuliner? Karena dia senang kuliner. Oh. Ya kan, bener juga kan? Siapa tahu mungkin ada yang desainer baju, kenapa kan juga itu bisa bagian. Enggak, ada inspirasinya juga katanya ada rumah makan di Solo. Oh, ada. Iya, itu kemarin Tapi mantan sempet napi dicerita. teroris. Oh. Pemulihan. Teroris. Wih, teroris kemarin tuh. Iya kemarin gue saya Iya, maka iya. ya benar makanya pas waktu kemarin ya semalam ya Mbak Gina cerita ternyata ada satu tempat makan yang itu tuh mantan napi napi teroris dan untuk kayak karyawannya juga yang kerja napi teroris, kebayang nggak? Maksudnya kan teroris tuh lebih ini lagi kan Iya, kita iya, beneran itu kayak lebih- jaga-jaga banget, iyalah. itu radikalismenya kayak Sep. waduh itu kan udah Iya, ini kan dalam pikiran tuh dia pas udah kenanya. Jadi sekarang dia motong bawang aja lah. Iya. Jangan motong kabel lagi ya. Kalau motong kabel meledur, itu berarti biar yang meledak Jadi gas bawang aja. bombay aja dia. Pedih tuh mata. Tapi nggak sempet ke restoran yang di Solo itu juga buat mungkin ngobrol-ngobrol sama mereka gimana mengelola dan menghadapi Nggak masalah. sempet kita. belum sempet lah mungkin ya kita bisa mengajukan nanti tim promo kita ya main ke sana gitu kan. Tapi kasih tahu nggak sih sama Mbak Gina gimana sih suasana di sana apa? Aku juga baru tahu semalam Mbak Gina. Oh gitu. Kita lebih banyak ngobrol sama Adis dan Rain. Dan apa namanya bayangan-bayangan itu jadi dari ini aja ya by script aja lah ya itu ya. Sama ada Apa beberapa ya, film referensi ya. kali ya, referensi ada dari film, series. Ah gitu. iya gitu. Apa sih yang bikin Kak Popi sama Kak Abi akhirnya oke nih gue kayak mau nih ikut join sini nih kayak seru nih main di sini nih. Lebih Kalau aku mungkin karena emang ini aku jarang series ya di Oh, iya, jadi benar-benar. kayak akhirnya ada kesempatan gitu akhirnya pingin casting terus habis itu dapat kayak sinopsis terus scene-scene yang untuk casting lah itu kayak dari baca kayak menurut aku menarik jadi kayak kenapa enggak gitu. Oke. Kalau Kak Popi? gue juga sama sih sama Abi pas waktu ketika kayak disuruh datang recast gitu ya. Kita recast dulu kan. Test cam ya. Test cam. Wah, ini jadi mantan narapidana terus karakternya yang gue peranin itu dan gini gitu kan. Maksudnya kayak kenal gitu kan. Maksudnya seru banget. Terus di sisi lain kalau series tuh aku udah pernah series belum sih, Cam, sebelumnya? Lupa gue. Oh, pernah serial sih ya. Cuma kan kalau sekarang tuh series tuh di OTT gitu Iya, kan. iya. Maksudnya kalau itu kan sinetron gitu. Iya. Padahal itu kayak doa gue beberapa bulan sebelumnya. Tuhan, pengen dong series gitu. Waduh. Kayak gitu. Iya. Manifest, Heeh. manifest. Kayak aduh, kayaknya enak banget gitu ya kalau syuting series tuh kayak keren gitu. Oh, Apalagi iya, di iya. video original series gitu Waduh, kan. masuk. Terus masuk dong gitu ya. Terus dapet dong, alhamdulillah. Oke, Gorgo manggil. Ada panggilan terus. Iya seperti itu. Terus pas gue lihat emang ceritanya nggak biasa karena gue belum pernah dapat peran sebagai mantan narapidana. Dengan tampang gue begini kan gue tidak perlu membohongi kulit gue gitu Iya, kan. bener. Oke lah. Terus gue lihat juga kerjanya bareng sama siapa, sama Abi, sama Clara. Ini anak-anak sekarang yang hits Oh, banget iya. nih. Gue kan anak kemarin ya. Terus gue bilang wah sama Shenina Shenina. Oh, juga. iya, Shenina. Wah terus gue bilang wah ini cara gue untuk meremajakan diri ya kan. Sikat gitu. Akhirnya lu yang meremajakan diri apa sebenarnya mereka yang justru nanya-nanya ke kami gimana sih kayak gini apa jadi kayak gitu? Oh enggak, mereka semua tuh udah pada punya bekal masing-masing dan menurut gue mereka semua hebat ya. Hebat-hebat, salut deh gue dengan anak-anak sekarang. Iya salah satunya. Geng anak-anak sekarang yang lain lagi ada Shenina, ada Clara. Shenina yang paling sekarang kayaknya. Iya paling sekarang. Recent update lah dia. paling update banget gitu. Justru kayak kita punya bekal masing-masing ya. Tapi di sisi lain kan kita juga sempat ada kayak pelatihan untuk actingnya gitu kan. Jadi kayak oke disamaratakan dulu. Tapi selebihnya udah kayak oke lah main-mainnya. Ih juara-juara. Tapi ngobrol masih nyambung sama mereka. Nyambung. Gue sih ngerasa nyambung, tapi mungkin mereka nggak nyambung sama gue. Ini tante-tante nih. Ya tante-tante lagi. Bisa jadi ya kan.
begitu Ya, lah. nyambung lah. Namanya juga di dunia kreatif kan. Wih, Mau di mana angkatan segala macam. Justru menurut gue, jiwa gue kayak 27, Abi 45 nih ya. lebih dewasa gitu. Pakai sih. game yang guess your real age itu loh. Oh. Tapi aku beneran Mental 45. age, dia mental age-nya memang lebih Iya. tua. Ya, aku Udah dapat puluhan. Aku dapat 45. Kok bisa ya gitu? Gak tahu ya itu ya. Makanya gue butuh permajaan muka. Boleh mungkin klinik-klinik kecantikan. Iya boleh ya. Ditarik-tarik sini ya. Ini korban tarikan nih mas. Ada Korban gelombang. Tapi kalau ini kan udah dengan chemistry bertiga, tapi buat masing-masing karakter tuh sebenarnya diceritain juga nggak sih di series ini gimana konflik, mungkin mereka ada konflik batinnya, terus ngerasain penolakan di masyarakatnya juga ditayangin di sini nggak sih? Oh tentu iya. Ada dong. Ada. Iya dong. Ada maksudnya seberapa dalam buat kalian masing-masing? Ceritanya. Ya semuanya dalam-dalam lah. Jadi Kayak- kalau nggak percaya tonton aja. Apa masing-masing karakter tuh punya emotional baggage yang berbeda-beda Nah, iya. gitu. Terus karakternya juga beda-beda semua, tapi ya mereka kayak ya jadi dipersatukan dan gimana caranya mencari solusi bersama sih gitu. Tapi karena memang karakternya berbeda ya tiga-tiganya, justru empat-empatnya itu bisa jadi kayak banyak referensi buat nanti ya, misalkan yang nonton gitu kan. Gila gue mirip banget nih sama si A. Gila gue mirip banget sama si B. Kan itu banyak kisah dan banyak problematika yang mereka hadapi gitu kan. Semoga dengan beragamnya karakter yang kita suguhkan di Dapur Napi ini itu juga bisa kayak relate sama penonton-penonton kita gitu. Jadi nggak cuma kayak satu karakter atau dua karakter aja yang ditimbulkan gitu loh. Oke. Tapi kalau misal selalu main di sini Kak, main di Dapur Napi, kan tadi lu sempat bilang lu sempat juga takut ketemu sama mantan napi kan, dah selalu main di series ini itu ngerubah sudut pandang lu nggak tentang mereka? Jujur, gue lagi berusaha, banget untuk nggak berpikir atau kayak menilai orang dengan miring gitu loh. Karena biar gimana pun mereka juga manusia kan, setiap orang pernah ngelakuin kesalahan. Dan ketika kayak lu ngelakuin kesalahan, gue aja mungkin kayak nggak pernah di penjara gitu kan, mungkin gue nggak dapet sialnya. Iya benar. Kalau ternyata gue dapet sialnya, terus gue yang masuk penjara, gue mau nggak dipandang gitu ketika gue keluar dari penjara, walaupun gue udah menebus dosa-dosa gue, kayak gue masih diliatin sama keluarga mungkin enggak ya, saudara, Iya. teman-teman, tetangga. Apakah gue akan sanggup dikasih pandangan yang kayak Jojo loh mantan napi atau apa gitu. Nah gue pengen belajar banget supaya gue tidak menjadi masyarakat kebanyakan yang masih kayak nempel sama stigma itu gitu loh. Tapi apa sih yang kalau dari lu pribadi yang perasaan lu ketika mendengar mungkin mantan narapidana, entah itu temen lu atau mungkin orang-orang di circle lu? Perasaan gue. Iya, perasaan dan bayangan lu ketika mendengar, "Wih, dia mantan napi nih," gitu. Gue turut prihatin. Tapi gue salut sama orang-orang yang sudah berani menebus dan masuk ke situ. Karena itu kan gak gampang kan. Bener-bener. Lu beneran kayak lu dikasih label itu seumur hidup menurut gue. Tapi ketika kayak lu berani kayak naikin muka lu lagi, nggak nunduk, berani kayak oke, ya udah gue gini, semua orang tahu dosa gue. Itu tuh orang yang apa ya? Orang yang hidup kembali menurut gue. Jadi kayak gue salut sama orang-orang itu. Jadi buat ini yang nonton di sini dan kebetulan kalian mantan narapidana, menurut gue ya gak usah malu, bangga karena kalian udah berani nebus kesalahan kalian gitu. Menurut gue sih itu sih. Udah berani menjalankan hukuman gitu lah ya. Asal jangan relapse lagi aja tonjok. Jangan diulangi Jangan lagi. dong ya. Kalau buat Kak Abi, kan tadi juga ada teman saudara teman ya yang pernah kena, tapi lu sendiri mau gitu buat ketemu dan buat menerima, buat terbuka itu susah nggak sih buat seperti itu? Kalau gue sih biasa aja ya, kayak maksudnya ada juga teman gue juga yang pernah masuk kayak Tergantung kasusnya juga. iya, kalau kebetulan karena ini gue tahu dia kayak kena sialnya, jadi kayak gue malah penasaran kayak ya lo gimana kena sial malah masuk penjara, terus kayak jadi gue malah ngerasa dapet inspirasi sama dia sih untuk spiritnya dia untuk maju terus itu. Dia sekarang kayak semangat cari kerja lagi kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau case yang itu buat gue eye opening banget gitu. Tapi yang paling mungkin di sekitar kalian ada nggak sih yang paling parah mungkin
napi apa pembunuh mungkin, ada mungkin apa yang Kalau itu enggak. Jujur, kalau narkoba sih ada ya mantan tapi emang agak dekat sih mungkin. itu deket-deket sama teman-teman kita kan. Sorry bukannya gue gimana gitu kan. Tapi kalau yang sampai gitu serem banget sih itu. Enggak sih. Tetangga gitu mungkin enggak sekitar rumah. Dulu ada mantan suaminya mbak gua, itu tuh dia masuk penjara karena dia membunuh orang. Mbak ART. Iya, sorry. Ya, gue jadi buka aib orang. Ya, pokoknya ada lah gitu. Iya. Terus ketika mantan suami itu keluar dari penjara, mohon maaf ini, akhirnya dia suami ini. Jadi kayak dendam gitu. Oh, jadi kayak geng berantem gitu ya. Jadi kayak gitu akhirnya suaminya udah nggak ada. Jadi suaminya udah nebus kesalahannya di penjara, keluar dari penjara masih tetap dikejar dan gitu. Apa mungkin serem banget ya? Apa mungkin itu kali yang bikin mungkin lingkungan sekitar dan juga takut ya, karena mungkin ada urusan-urusan di belakang yang nggak selesai jadinya. Cuma kalau gue temenan sama yang kayak misalkan sama mantan koruptor deh, lu gimana? Lu merubah ini nggak? Merubah sudut pandang lo nggak? Ya mereka juga di dalam kayak nggak di penjara nggak sih? Kayak iya sih kan. Misalkan kita punya teman kan, kita nggak tahu tuh ternyata dia korupsi atau apa, tiba-tiba kasus aja. Apakah kita akan memandang dia miring setelah dia keluar? Itu gimana tuh, Bi? Kayaknya kalau yang kayak gitu mereka keluar kayak hi I'm back gitu nggak sih? Kayak dengan kekayaan yang ada gitu kan? Kayak ya, tapi nggak pernah punya pengalaman, Abi nggak pernah punya pengalaman yang se extend tadi kamu. Enggak, aku nggak ada. Aku ada yang temen keluarga sama ada beberapa temen aku juga kasusnya narkoba. Itu juga kayak maksudnya ya kena sial juga, maksudnya belum tentu juga dia kayak lagi ada di situ gitu. Jadi kayak juga cuman kayak dicek-cek doang kayak sisanya enggak sih. Iya sih, kebanyakan ya teman-teman kayak gitu ya kan. Ya kena sial gitu loh. Iya, kena sial. Kena sial masuk tapi pas sudah keluar malah nggak diterima masyarakat ya. Kasihan banget ya. Iya bener ya kan. Ya tapi ya itu maksudnya ya salah satu yang pengen kita sampaikan itu di sini sih dari video original series Dapur Napi ya. Bahwa kita juga manusia, kita juga berhak dapat kesempatan kedua gitu loh. Jadi please kalau itu terjadi sama lo, apa yang lo harap orang-orang lakuin buat lo? Ya minimal sedikit penerimaan aja itu udah kayak gila luar biasa banget buat mereka. Dan di series ini gambaran masyarakatnya seperti apa nih Kak? Yang benar-benar menolak banget kah atau mungkin sebenarnya masih ada yang baik? Gitu? Macem-macem ya. Jadi berwarna juga karakternya. Ya kayak pemukiman kita pada umumnya. Ada yang terima, ada yang enggak. Grup WhatsApp mama-mama kayak gitu atau ya begitulah kayak itu real banget lah. Jangan makan di situ mantan napi semua gitu kan gitu ya. Dan makan di situ makan nggak pakai piring gitu. Pakai apa dong? Pakai tangan. Pakai tadi. Kita daun pisang. Oh iya daun pisang. Ada berapa episode seriesnya? 8. Yang berarti sekarang kan tayang hari ini ya? Iya. Itu langsung 3. Keren. 3 episode. Itu akan setiap episodenya maksudnya akan menceritakan Ayu, terus kemudian Nur, terus mungkin ada background story-nya setiap karakter atau seperti apa mungkin? Itu pelan-pelan di-reveal, tapi emang core ceritanya dari karakter Laila. Tapi per episode juga ada yang kayak episode yang lebih cerita untuk Nur, ada yang Ayu, ada yang Namira, Shenina gitu. Akan relate banget nggak sih sebenarnya sama masyarakat sekarang nih series ini menurut kalian? Menurut gua iyalah. Apalagi ada kayak momen-momen anak-anak sekarang yang kayak sekarang udah punya bisnis baru apa-apa sampai mengganti sesuatunya. Siapa Rizal? Pokoknya gitulah. Ada yang food blogger, itu kan yang kayak gitu-gitu zaman-zaman sekarang. Itu kan zaman sekarang banget. Oh berarti nggak selain ngomongin masalah dunia strugglingnya mantan napi, jadi ngebangun bisnis juga diliatin di sini ya? Iya. Gimana? Maksudnya keseruan-keseruan apa yang akhirnya dilakukan sama ketiga perempuan ini dalam ngebangun Dapur Napi ini? Keseruannya? Iya. Apa mungkin dimulai dari nol kah? Terus ngerintis bisnisnya? Pertamina dong. Bukan. Dimulai dari nol ya Mbak.
Kalau dimulai dari nol, kalau si Laila tuh emang backgroundnya keluarganya bisnis makanan, bisnis restoran keluarga, bapaknya terus bikin catering, jadi dia udah ada background. Sebenarnya yang lucu kan temen-temennya yang partnernya itu kan sebenarnya sama sekali nggak ada background. Nah, bisnis. Kita justru yang dimulai dari nol. Antara kita ngebantu apa bikin dia susah sebenarnya gitu kan. Iya sih. Jadi begitu, masih tanda tanya gitu ya. Tapi kayaknya lo harus nonton deh. Iya sih, ntar bisa Iya sih. nonton ya. Laporan ke gue ya. Pasti, Mention gue ya. pasti. Mention gue sama Abi ya, sama Clara ya. Pasti. Awas lo. Ditantang diawasin. Oke, sebelum ditutup nih, closing statement dari Kak Abi sama Kak Popi, apa sih yang seru dari video.com buat teman-teman semua mereka harus nonton Dapur Napi. Dapur Napi. Ya Kak Abi dulu deh. Yang harus ditonton dari Dapur Napi adalah Attitude. Slay, terpaksa nih diem Itu nanti ada di episode. Oh ada. Oh, lo harus nonton. Ternyata salah satu ini. Attitude. Udah. Oke. Oke. Attitude. Ayo Attitude ya. Kalau gue, ini buat teman-teman jangan lupa nonton video original series Dapur Napi. Karena di sini lu belajar lagi memanusiakan manusia. Attitude. Ya, harus nonton. Dan jangan lupa jangan nonton bajakan. Iya tuh. Iya. Lu cuma tinggal download itu tuh aplikasi video aja gitu. Dan sekarang bisa nonton ini episode ke-1 gratis. Gratis. Oke tuh. Tuh dengerin. Jangan ada di Telegram, TikTok nggak ada lagi tuh yang upload-uploadan gitu tuh. Jadi Lu ya suka upload. Enggak dong. Awas lu ya. Tiba-tiba gue dituduh. Gila, langsung pressure banget nih. Oke, buat teman-teman Tribuners yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa nonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Dah, terima kasih. Thank you. Sama-sama.